Bapa kami yang di surga, kembali sukacita siang hari menjelang sore ini kami datang kepadamu kembali. Kami memohon pengampunan-Mu dan pertobatan setiap hari atas apapun yang kami lakukan. Hari ini kami mau bertobat senantiasa Tuhan, mau selalu mengakui semua perbuatan kami kepadamu, baik secara sengaja, tidak, baik melalui pikiran perbuatan kami. Dan biarlah dunia ini akan dipisahkan dari segala sesuatu yang jahat, karena Tuhan segera menghentikan semua keburukan dunia ini untuk menyiapkan persiapan bagi jiwa-jiwa, kebersihan hati dan jiwa dan roh kami untuk mau menerima semua hal yang akan kelak terjadi pada dunia yang akan datang. Kami percaya bahwa Engkau adalah Raja yang akan memerintah bumi yang baru bersama semua orang kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kembali kami membaca Alkitab dalam ibadah pribadi kami yang singkat ini. Di siang hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau kembali, beribadah kepadamu. Dan biar Roh Kudus selalu menyertai kami dengan perlindungan-Mu dan membawa kami kepada pertobatan sejati di dalam kasih Yesus Kristus. Terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahami firman-Mu Bapa, dalam Yesus. Amin. Bacaan kitab di siang menjelang sore ini terambil dari 2 Tawarikh 2 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-12 hingga 2 Tawarikh 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21. Yang berbunyi demikian. Dan Parikop Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja, terdapat di 2 Tawarikh 11 ayat 1 hingga 21. Yang berbunyi demikian, ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, masukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Tetapi dalam tahun ke-7 Yoyada memberanikan diri dan ia mengadakan kesepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azariah bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azariah bin Obed, Ma'aseiah bin Adaya, dan Elisafat bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di tanah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, lihatlah anak raja, biarlah ia memerintah seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat. Baik imam maupun orang Lewi haruslah menjadi penunggu pintu, sepertiga lagi harus berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Setelah seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat harus mentaati peraturan Tuhan. Dan pada itu orang-orang Lewi harus mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh, dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tugas seperti yang perintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sudah itu Yoyada dan anak-anak membawa anak raja itu keluar
mengenakan cincang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkannya menjadi raja serta mengurapinya lalu berseru larak, hiduplah raja. Ketika Atalaya mendengar pergi rakyat berlari menyembur raja dan muji-muji yang bergila, ia dapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja, dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil nafiri, sedang para penyanyi dengan alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, kianat, kianat. Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang menggempalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari antara barisan, siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang. Sebab imam itu telah berkata kepadanya, jangan kamu bunuhnya di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia sampai ke dalam masuk istana raja pada pintu berkemudah, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh Matan imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan seperti tulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatinya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu duduk raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amalah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Sampai di sini pembaca kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kasih setiamu selalu menyertai kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat hidup di dalam terang-Mu selalu, supaya kami selalu bersedia, bersiap-siap dalam segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada bangsa kami, pada seluruh dunia ini. Kami percaya ada perlindungan-Mu yang dahsyat, yang kuasa untuk kami orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita. Saudara-saudaraku, jangan lupa subscribe ya guys. God bless you all. Thank you. Tuhan berkati Anda dimanapun berada. Immanuel.